Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imron Sadeo dan teman saya Abdul Hamim Ansori, Nikmatul Lailina Febrianti, dan Ulfatun Nadifa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian banding. Apa banding itu? Banding adalah upaya hukum biasa yang boleh digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak ketika beranggapan bahwa surat keputusan keberatan itu tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum terhadap sengketa pajak yang diputuskan oleh lembaga keberatan tersebut. Yang kedua adalah pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa sendiri di sini adalah dua orang, yaitu pembanding dan terbanding. Pembanding sendiri adalah pihak yang menganggap surat keputusan keberatan tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum sehingga mengajukan banding. Yang kedua adalah terbanding. Terbanding adalah pihak yang dianggap beruntung terhadap surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh lembaga keberatan tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengajuan banding, di mana pengajuan banding ini terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi, banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Dan juga banding ini diajukan kepada pengadilan pajak, di mana dalam pengajuan banding tersebut ada beberapa syarat. Yang mana pertama, banding diajukan secara tertulis dan berbahasa Indonesia. Yang kedua yaitu banding ditunjukkan kepada pengadilan pajak. Yang ketiga yaitu banding ditujukan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, sejak tanggal diterima surat keputusan keberatan yang dibanding. Yang keempat, jangka waktu 3 bulan tersebut tidak mengikat apabila tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. Dan yang terakhir yaitu terhadap suatu keputusan keberatan diajukan satu surat banding. Yang keenam, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan keberatan banding. Yang ketujuh, lampiran salinan surat keputusan keberatan yang dibandingkan. Yang ke-8, banding terhadap besarannya jumlah pajak yang terutang, maka lebih dahulu telah dibayar sebesar 50%. Yang ke-9, apabila menggunakan kuasa hukum khusus, wajib melampirkan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa hukum pada surat banding tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana jika banding tidak memenuhi persyaratan. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka pengadilan pajak selaku lembaga peradilan yang memutus dan memeriksa sengketa pajak dalam bentuk banding berhak menolak, karena banding yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat banding. Selanjutnya, objek banding. Dalam pengadilan pajak, surat keputusan keberatan adalah objek dari banding. Terima kasih. Dan saya sendiri akan melanjutkan penjelasan pokok bahasan pencabutan banding. Di sini saya sendiri akan menjelaskan bagaimanakah proses pencabutan surat banding itu. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk pencabutan surat banding itu yang diajukan oleh pihak pembanding atau kuasa hukum pembanding kepada pengadilan pajak bisa dilakukan sebelum berjalannya persidangan atau persidangan sudah dilakukan. Jadi untuk dalam persidangan sebelum ditetapkan oleh ketua pengadilan pajak, untuk pencabutan banding sendiri harus ada izin dari pihak terbanding. Dan yang perlu kita ketahui untuk teman-teman,
Ada beberapa alasan mengapa surat banding itu dicabut, karena mengandung cacat yuridis jadi tidak bisa ditemukan kebenarannya. Alasan kedua itu terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Jadi ketika sudah berdamai itu maka tidak akan terjadi sengketa di pengadilan pajak. Alasan ketiga itu telah dikabulkannya tuntutan pihak pembanding sebagaimana yang tercantum di dalam surat bandingnya, seperti itu. Dan sehingga ketika surat banding itu telah dicabut, maka akan mengakibatkan suatu akibat hukum dan konsekuensi tertentu. Saya akan menjelaskan akibat hukum, konsekuensinya itu seperti apa. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika surat banding itu telah dicabut, maka tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Maka di pengadilan pajak itu tidak ada sengketa dalam pengadilan pajak. Jadi konsekuensi lainnya itu surat banding itu harus dihapus di pengadilan pajak, dan juga surat banding yang telah dicabut itu tidak bisa diajukan kembali kepada pengadilan pajak. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata atau salah berucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.